Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahel di Seruput. Kasus Roy Suryo CS selalu menarik untuk kita bahas. Dan apalagi kalau narsumnya adalah Pak Suhadi. Pak, selamat datang lagi ke Cokro, Pak. Selamat datang. Sehat, Pak? Sehat. Ini kemarin long weekend, Pak ya. Jadi kita tadinya mau taping lebih awal ya, tapi Jumat karena ya, kalau karena long weekend jadi kita ya sekarang inilah momentum yang tepat. Ini ada dua isu, Pak, yang ingin saya bicarakan, Pak. Pertama soal Roy Suryo CS ya. Refli Harun sebagai kuasa hukumnya menuntut agar kasusnya itu di SP3, kasusnya Roy Suryo di SP3, tapi tidak melalui restoratif justice katanya. Mereka nggak mau pakai restoratif justice gitu. Karena mereka bilang bahwa kasus ini perlu dihentikan karena menurut mereka ini, masa pelimpahan dari penyidik ke kejaksaan disebut telah jauh melebihi batas waktu yang diatur KUHAP, yaitu 14 hari. Jadi sudah melampaui 14 hari, maka dengan demikian batal gitu kasusnya. Itu menurut mereka. Jadi itu satu isu. Nah, yang menarik, Pak, ini kan perkembangan terbaru dari kasus Roy Suryo ini, kalau kita lihat dalam kaitannya dengan apa yang sekarang terjadi pada Pak Jokowi, itu menjadi kayak sesuatu yang paradoks gitu ya. Di satu sisi Roy Suryo dan CS ini kayak sudah nabrak tembok gitu ya, sudah tinggal nunggu waktu untuk masuk bui gitu, atau masuk persidangan lah. Sementara Pak Jokowi justru sekarang ini lagi ininya gitu loh, menyatakan akan mulai bulan depan akan all out untuk kembali keliling Indonesia macam-macam gitu ya. Jadi Pak Jokowinya tambah kelihatan semangat gitu. Jadi ini dua hal ini saya ingin mendapatkan pandangan nih dari Pak Suhadi. Gimana menurut Pak Suhadi? Pertama terkait tadi ya, masalah pelimpahan. Bahwa katanya sudah habis masa waktunya. Kalau saya lihat tidak seperti itu. Baik yang ada di dalam KUHAP yang lama maupun juga di KUHAP yang baru. Dan kalau saya lihat juga berkaitan dengan masalah kasus ini, dugaan saya penyidik ini mengcombine dua KUHAP, ya, KUHAP yang lama dan KUHAP yang baru. Nah, tentang tenggang waktu bahwa dikatakan itu sudah habis masanya dan lain sebagainya, kelihatannya nggak ada itu di dalam undang-undang yang saya baca, terutama di dalam KUHAP ini ya. Ya, kalau yang baru kan di pasal 64 kalau nggak salah, ya, itu malah ditentukan 7 hari, 7 hari harus sudah dilimpahkan kembali kepada pihak kejaksaan. Dan kalau misalnya 7 hari tidak dilakukan pelimpahan dan lain sebagainya, itu dimungkinkan untuk dilakukan gelar perkara. Nah, kita melihat situasi yang tertuang di dalam pasal-pasal tersebut, baik yang di dalam KUHAP yang lama berkaitan dengan petunjuk tadi, maupun yang di dalam KUHAP yang baru, itu kan keadaannya normal. Keadaannya tuh biasa. Terus juga tersangkanya juga nggak terlalu banyak. Terus juga persoalannya nggak heboh. Ya, itu yang normal. Gitu kan. Kalau yang nggak normal itu seperti apa? Ya tentunya juga harus diimbangi dengan keadaan-keadaan yang memang terjadi dalam kasus tersebut. Karena kalau kita lihat dengan kasusnya yang dilaporkan atau kasusnya yang sekarang terjadi di kasusnya ijazahnya, dugaan ijazah Pak Jokowi palsu, ya, itu kan tersangkanya banyak. Ya, ini juga menjadi parameter kerja penyidik dan kejaksaan atau JPU. Ini harus dipertimbangkan juga di sana. Terus juga di samping tadi ya, saksi, alat bukti dan lain sebagainya kan jumlahnya juga banyak. Nggak mungkin dong hanya 7 hari bisa diselesaikan. Aduh, membaca berkas segitu banyak, memperhatikan alat bukti yang begitu banyak, nggak mungkin terpenuhi gitu kan. Makanya dalam konteks apa KUHAP itu dikatakan seperti itu, 14 hari dan atau 7 hari, itu dalam konteks yang normal. Kasus itu yang sederhana. Ini kasus-kasus berat loh ya. Walaupun sebetulnya sederhana. Kita kan pernah mengatakan ini kasus sebetulnya sederhana. Menjadi tidak sederhana manakala terus di-framing, terus kemudian menjadi berita nasional, bahkan internasional. Ini yang membedakan. Terus kemudian dalam undang-undang saya
sekali lagi saya katakan, nggak ada tuh kalau seandainya 14 hari dan atau 7 hari ini tidak bisa dipenuhi, kemudian perkara itu menjadi Gugur gitu, atau gugur batal atau gitu. menjadi tidak bisa dilanjutkan, nggak ada. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kecuali keadaan-keadaan itu misalnya jaksa sudah nggak bisa lagi memberi petunjuk atau petunjuk dari pihak jaksa kepada penyidik nggak bisa dipenuhi oleh penyidik. Nah ini pendapat saling silangnya ya. Penyidik misalnya nggak bisa memenuhi permintaan dari petunjuk jaksa atau jaksa ya kemudian nggak bisa lagi memberikan petunjuk kepada penyidik ya selama sekian hari itu diadakan gelar perkara, itu juga harus diwajibkan gelar perkara ini bisa dipenuhi atau tidak. Kalau memang dari kedua penyidik maupun dari pihak kejaksaan dua-dua udah nggak bisa lagi melakukan apa-apa, bahwa perkara ini stuck atau berhenti, ya memang harus dihentikan. Itu ketentuan undang-undang yang dimaksud. Jadi bukan dalam keadaan seperti ini. Apalagi saya tambahkan nih berkaitan dengan kasusnya dugaan ijazahnya Pak Jokowi palsu ini. Ada 3 persoalan yang terjadi. Ya, pertama, berlakunya KUHP yang baru. Yang pertama nih, ya, ini kan juga harus disosialisasikan seperti apa. Kan nggak bisa juga dong KUHP yang baru, terus kemudian tidak diberlakukan sama sekali. Padahal itu menjadi parameter kerja penyidik begitu diundangkan. Ya. Begitu diundangkan ini menjadi parameter kerja penyidik. Nah terus yang kedua ya, melihat juga dengan KUHP yang lama, ini bagaimana posisinya. Ini kan harus disinkronkan antara penyidik dengan pihak kejaksaan. Terus yang ketiga ya, tadi berkas yang banyak dan lain sebagainya. Dan yang paling utama ya, ada RJ ya. Yang pertama dilakukan oleh Bang Egy Sujana dan Bang Hari Lubis ya. Terus kemudian adanya Rismond melakukan RJ ya. Ini kan persoalan-persoalan kerja yang memang nggak bisa dinampikan bahwa kedua kepentingan dari penyidik maupun kejaksaan ini harus melihat pada parameter RJ tadi. Karena kan itu diatur dalam KUHP yang baru. Nah kalau seperti itu bagaimana? Terus kemudian dipaksakan di 7 hari, ya nggak bisa. Ya atau kan 14 orang hari keadaan-keadaannya. Ya 7 hari dan 14 hari. Karena di dalam KUHP yang baru saya katakan 7 hari. Ya kan? 7 hari itu kan batas maksimal dalam konteks perkara yang biasa. Sedangkan saya pernah membahas juga berkaitan dengan perkara itu adanya RJ. Itu kan harus membelah atau katakanlah membongkar berkas perkara yang ada di kejaksaan. Ya. Misalnya udah ada petunjuk dan lain sebagainya, kemudian ada RJ yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik membuat laporan kepada kejaksaan, ada RJ dan lain sebagainya. Berkas yang dilimpahkan oleh kejaksaan kepada penyidik atau kemudian memang itu ada di tangan penyidik, itu kan harus dibongkar. Harus diperbaiki lagi. Terutama dalam konteks misalnya Rismond yang tadinya menjadi tersangka, kemudian menjadi saksi. Saksinya saksi apa? Saksi mahkota. Ini kan membutuhkan waktu. Tentunya sebagai saksi mahkota, Rismond harus diperiksa lagi, masuk lagi dalam BAP yang sama, kan gitu kan? Jadi bisa 14 hari. Jangankan 14 hari, sebulan pun nggak bisa dilakukan. Inilah kira-kira yang dikatakan oleh penyidik ya maupun dari pihak kejaksaan, adanya ketentuan-ketentuan yang memang kalau keadaan itu mengalami suatu kedaruratan, ya hukum harus bicara secara pada parameter hukum, bukan kemudian harus jadi berhenti. Karena tadi saya katakan berhenti itu gampang, sederhana. Penyidik tidak bisa memenuhi petunjuk kejaksaan dan atau jaksa tidak bisa lagi memberikan petunjuk kepada penyidik ya untuk memenuhi standar hukum yang memang itu nanti kasus bisa dibawa ke pengadilan, berarti kalau dua-duanya sudah tidak berdaya lagi melihatin kasus ini, boleh perkara itu dihentikan. Itu. Dan itu dengan sendirinya yang pernyataan Pak Soehadi ini kalau kita kaitkan dengan pernyataan dari Polda Metro Jaya ya, itu kan mereka bilang dasarnya apa mau dihentikan? Kan ada pernyataan begitu dari mereka. Artinya mereka masih tetap lanjut gitu ya. Nah, itu kan kalau saya lihat Pak ya, ini kan sebenarnya merupakan
bagian dari upaya kubunya Roy Suryo untuk pokoknya mereka itu pengen kasusnya berhenti tapi masih tetap kayak nggak mau ngaku salah Ya. gitu loh. Tapi dia nggak mau ngaku salah. Iya, gitu itu Ya. kan dia nggak mau RJ gitu. Ya. Padahal kalaupun toh dia RJ belum tentu Pak Jokowi mau juga gitu Ya. kan. Jadi daripada ditolak lebih baik dia nolak duluan gitu. Ya. Tapi sebelumnya itu kan ada berbagai manuver Pak. Ada sejumlah purnawirawan yang waktu itu menyatakan bahwa pasal yang digunakan itu apa istilahnya itu yang pasal ITE segala itu Pak. Kebablasan atau apa gitu ya yang penyelundupan. Penyelundupan hukum. Ada penyelundupan pasal. Hukum. Ya. Terus ada berbagai macam manuver Refli Harun ke Mahkamah Konstitusi lah ke mana. Ya. Poin saya adalah ini kan sebenarnya satu bagian dari rangkaian upaya mereka untuk supaya mereka itu bisa lolos Ya. dari di persidangan nanti gitu loh. Jadi ini kayak nyari cara untuk lolos dan terakhir yang dipakai adalah alasan tadi itu, alasan 14 hari itu gitu Pak. Nah kalau Pak Suyadi ngelihat ya rangkaian manuver mereka ya untuk supaya mereka itu bisa lolos seperti itu tuh gimana Pak? Kalau melihat dari Dikaitkan dengan tadi dengan ada dari para purnawirawan yang satu-satu kita bahas Oke. berkaitan dengan purnawirawan. Kalau nggak salah pernah kita bicarakan Ya. di sini, ya. Itu kalau nggak salah dia menggunakan bahwa metode gugatannya itu citizen lawsuit, ya ya. Itu kalau nggak salah. betul. Saya bikin tulisan, ya. Kebetulan dimuat oleh Tribun juga, Oke. oleh beberapa media nasional. Saya katakan ini salah kaprah, ya kan? Karena yang namanya gugatan citizen lawsuit, ya, itu kan gugatan-gugatan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat berkaitan dengan masalah apa, misalnya, ya, masalah hutan, masalah berkaitan dengan masalah banjir, terus juga masalah kalau pabrik melakukan kesalahan-kesalahan yang memang itu tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Nah, NGO ini itu berhak untuk mengajukan gugatan, gitu kan. Makanya saya katakan, ini nggak pas kalau dibawa kepada pengadilan negeri berkaitan dengan kasusnya Pak Jokowi, gitu kan. Karena kenapa? Parameternya sudah ada, ya, bukan dibawa ke situ, bukan dibawa ke dalam gugatan. Kalau memang terjadi penyelundupan hukum, sederhana, pra-peradilan. Itu kita pernah bahas berkaitan itu dengan kunci masalah itu. ini. Tapi kenapa dia nggak berani melakukan Nggak pernah itu? ya, sama gitu sekali kan? nggak pernah disinggung loh. Nggak pernah ada upaya untuk pra-peradilan itu. Malah kalau ada pertanyaan pra-peradilan dia menghindar. Oh. Ya kan, dia nggak mau menjawab dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya cara pandang yang salah, gitu kan. Dan saya lihat begitu ada tulisan saya, apakah ini karena tulisan saya atau gimana? Kan gugatan citizen lawsuit itu juga kalau nggak salah nggak jalan. Kandas ya. Iya kandas, Ya, karena saya dibilang nggak ada kepentingannya. Ya. Itu cuma membuang waktu dan kemudian bereforia aja menurut saya kok. Karena landasannya itu sederhana sekali kok, pra-peradilan. Ya. Kalau memang terjadi penyelundupan hukum. Kan saya tahu yang dimaksudkan itu apa. Ya. Mereka takut sekali dengan pasal 35 itu kan, yang pernah kita bahas juga di sini gitu kan. Itu aja yang ya, saya lihat. nah makanya Pak, kalau itu kita kaitkan dengan ini yang terakhir ini kan mereka bilang bahwa harus dihentikan dengan alasan sudah 14 hari gitu Ya, kan. betul. Tapi itu kan sebelumnya kan mereka mencoba berbagai cara gitu Ya. Pak. Dan ini kan kayak tanda-tanda orang yang sudah putus asa, udah kelihatan nabrak tembok gitu ya, terus mereka cari-cari cara untuk cari akal lah gitu. Yang ternyata seperti yang Pak Suyadi bilang ini 14 hari itu argumennya nggak ada dasarnya sama sekali gitu. Ada. Nah, kalau itu diletakkan dalam konteks apa yang sekarang terjadi pada Pak Jokowi, yang Pak Jokowi justru sekarang kelihatan Semangat. Nah, itu Pak. Karena Ini kan udah sembuh dia nih ya. iya kan, ini kan serangan terhadap Pak Jokowi ini dari berbagai sejak kapan itu kan bulan 1 tahun Satu lebih ini tahun udah. lebih, 1 kan? tahun satu bulan tapi nih kan udah. merotoli satu-satu Ya. Pak. Terus kemudian meluas ke kasus JK segala ya. Pak JK ikut terlibat dalam kegaduhan ini sebagai sebuah perbincangan. Ternyata Pak Jokowinya malah sehat-sehat aja dan sudah menyatakan atau disebutkan
oleh sejumlah relawan, oleh para pendukungnya lah, bahwa Pak Jokowi akan siap all out Juni nanti. Nah ini gimana ngelihat Roy Suryo CS di satu sisi semakin mentok, sementara Pak Jokowi begitu gencar diserang tapi malah makin eksis. Malah menjadi sehat gitu Iya, ya. gimana Betul. Pak Joyadi ngelihatnya ini? Kalau ini memang menjadi persoalan ya buat Pak Roy Suryo, karena dengan Pak Jokowi sehat, ini kan akan menjadi persoalan yang sangat krusial, ya, terutama nanti di pengadilan kan. Oke, ya, Karena kalau waktu Pak Jokowi sakit, mungkin orang berharap Pak Jokowi nggak bisa ikut sidang dan sebagainya gitu kan, ya. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, ya Roy Suryo semakin nervous melihat persoalan ini. Karena kenapa? Yaitu tadi kan, berarti Pak Jokowi akan datang ke persidangan. Nah ini juga saya jelasin. Waktu itu kalau nggak salah kira-kira 2 minggu apa 3 minggu yang lalu. Karena dalam pertemuan dengan Pak Jokowi, saya pun hadir di sana. Nah, kebetulan juga saya memberikan masukan juga berkaitan dengan menyangkut masalah ini. Karena saya pertanyakan dengan Pak Jokowi, kok lama sekali Pak? Ya kan, kenapa ini seperti ini gitu kan? Terus kemudian juga saya tanyakan lagi berkaitan dengan ada bisik-bisik katanya Tipa minta RJ. Itu saya tanyakan juga. Tapi jujur nggak dijawab secara verbal, ya, cuma dijawab secara umum. Dia mengatakan saya juga sendiri bingung, kok lama gitu kan? Seperti apa lamanya dan lain sebagainya. Cuman saya juga memberikan masukan supaya berkaitan dengan Roy Suryo atau Tipa itu jangan sampai ada RJ. Karena kalau seandainya cuman sendirian Roy, nanti kan Pak Jokowi bilangnya sentimen sama Roy Suryo gitu kan. Ya saya kasih masukan seperti itu. Nah sedangkan Roy Suryo ini saya jelasin ya, kenapa sih dia nggak mau RJ ya kan, atau dia menolak RJ dan lain sebagainya. Ya dia harus sadar diri. Memang bagi Roy Suryo nggak ada ruang untuk RJ. Ya, karena di dalam pasal KUHP yang baru, ya, syarat RJ itu, ya, itu satu dia bukan residivis. Ya kan, dia harus pidananya itu baru terjadi, ya kan? Artinya perkara yang dilaporkan itu memang baru berjalan atau katakanlah belum ada putusan pengadilan yang sama yang berkaitan dengan masalah ini. Sedangkan Roy Suryo kita tahu kan, itu pernah divonis dan pernah masuk penjara juga berkaitan dengan stupa. Itu kan sama, undang-undang ITE juga yang digunakan. Jadi berkaitan dengan masalah ini, ya, untuk Roy Suryo RJ, walaupun Pak Jokowi itu mau misalnya, setuju, tetap nggak bisa. Karena undang-undang sudah memberikan batasan yang sangat linier ya berkaitan dengan masalah syarat orang untuk RJ itu seperti apa gitu ya. Terus juga ancaman hukumannya kan nggak boleh di bawah 5 tahun gitu kan. Sedangkan kita lihat ya ancaman hukuman Roy Suryo itu ada yang 12 tahun dan ada yang 10 tahun gitu kan. Jadi kalau berkaitan dengan masalah RJ ya dia berkaca sendirilah barangkali, karena ini sering kita bahas juga kan. Ya nggak mungkin dia melakukan RJ. Makanya dia mengatakan saya nggak mau RJ. Wajar aja dia ngomong seperti itu. Daripada juga dia dipermalukan kalau dia minta RJ. Karena satu, Pak Jokowi belum tentu mau. Terus yang kedua, belum tentu juga Polda mengabulkan RJ ini gitu kan. Makanya untuk berimbangnya persoalan ini saya bilang, ya udah 2 orang ini jangan sampai ada RJ. Soalnya nanti kalau itu kan asumsi masyarakat ya. Kalau misalnya Tipa diberi RJ ya, terus kemudian Roy Suryo sendirian masuk gelanggang ke pengadilan, disangkanya Pak Jokowi sentimen sama Roy Suryo kan gitu kan, karena nggak ada temennya lagi kan, yang tadinya 3 kok tinggal 1 gitu ya. Jadi yang paling wajar, yang paling ideal ya Tipa dan Roy harus maju ke persidangan. Dan semangat persidangan itu apa ya? Sekali lagi saya katakan ya, mungkin juga pernah kita bahas di sini. 1, Pak Jokowi ya harus menunjukkan ijazah di sana. Bukan di publik yang nggak jelas. Karena di sana ada wasit. Terus yang kedua ya, Pak Jokowi juga harus datang. Karena dalam KUHP ya itu memang diharuskan orang yang melaporkan itu sebagai pelapor dalam kaitan ini itu harus datang. Bukan boleh dan tidak, harus datang.
Jadi ini juga biar didengar banyak orang ya. Jadi Pak Jokowi harus datang ke persidangan itu. Kalau tidak berarti nggak bisa sidang ya. Dan kalau berkali-kali Pak Jokowi dipanggil tetap nggak bisa datang, itu bisa digugurkan sama pengadilan. Itu Oke. bisa gugur loh Ya, sidang ya, itu ya. gitu ya. Dan memang Pak Jokowi sendiri melalui kuasa hukumnya juga menyatakan bahwa akan datang Ya. dengan bukan hanya ijazah S1, Ya, tapi juga SMA, SMP, SD gitu Pak ya. ya Nah, itu kalau nggak salah pertama kali dia sampaikan ke saya. betul, ya, betul. Waktu saya Pak Soedi ketemu sudah dengan beliau. menyatakan itu di Ya. podcast kita sebelumnya, Ya, betul. beberapa bulan lalu sudah Ya, menyatakan itu. Pak, nah ini saya mau kembali ke soal Pak Jokowi sendiri Pak ya. Ini kan menarik nih bahwa Pak Jokowi ini yang menyatakan bukan beliau langsung, tapi kan ada dari Projo, tapi juga dari PSI, juga kan ada yang siapa Bestari Barus ya, meskipun ini Agak kemudian clash terjadi gitu. agak ya saling mengklaim ya, tapi intinya kan poinnya adalah bahwa Pak Jokowi akan kembali turun gunung nih, ya kan? Nah ini gimana Pak Suhadi melihat fenomena ini dari sudut pandang kalangan relawan Pak Jokowi sendiri dan dari sudut pandang konteks saat ini Pak? Karena kan sekarang ini kan kita tahu ada soal geopolitik ya dalam konteks Indonesia ya yang berpengaruh terhadap Indonesia, soal rupiah yang Semakin melemah, terus serangan terhadap Pak Prabowo juga gencar gitu. Nah, dalam konteks yang seperti itu fenomena comeback-nya Pak Jokowi itu gimana menurut Pak Suhadi? Ini kemarin saya diwawancari juga sama El Sinta. Saya juga ditanyakan hal yang sama. Motifnya apa gitu ya untuk turun gelanggang ini? Karena sementara banyak orang kan ini jangan-jangan 2029. Oke. Ya kan? Wah, jangan-jangan mau menjagokan calon. Iya, iya. Saya katakan tidak. Karena waktu itu juga dalam pertemuan ya beliau menyampaikan juga saya akan turun ya, saya akan ke daerah, saya akan juga bagaimana nanti mengelaborasi kekuatan-kekuatan di daerah untuk kepentingan pemerintah. Jadi keberlanjutan lah Pak ya. Iya, jadi kepentingannya itu bukan hanya mungkin PSI-nya bukan ya, tapi juga kepentingan nasional. Kan kalau Pak Prabowo terus mungkin juga teman saya Pak Kodari yang membicarakan ini ya, keberhasilan pemerintah, keadaan pemerintah dan lain sebagainya, barangkali kan nggak begitu nyambung. Tapi barangkali begitu Pak Jokowi turun gunung nih, ya, misalnya ke daerah-daerah, selain tadi membawa misi mungkin partai PSI-nya mungkin, ya kan, atau mungkin juga kepentingan relawan di situ, ya. Itu kan yang paling utama yang saya lihat di dalam kaitan ini, ya, itu berkaitan dengan program-program pemerintah, geopolitik yang terjadi. Kalau Pak Jokowi ngomong kan akan jadi nyambung dong di sini gitu kan. Ada bekas atau bukan bekas presiden ke-7 yang memberikan pandangan dan ceramah dan juga inovasi berkaitan dengan geopolitik, dolar yang terus menaik dan lain sebagainya. Nah, di daerah ini kan belum tentu paham. Yang taunya pemerintah kok ini dolar semakin lemah. Kok jadi BBM nggak jadi naik, tapi kok barang-barang ada yang naik dan lain sebagainya. Ini kan perlu, mungkin saya bisa katakan sebagai seorang PR, ya, seorang yang memang memberikan pencerahan kepada daerah. Ini ada geopolitik loh, lagi perang Timur Tengah dengan Amerika, dengan Israel misalnya. Ya, ini goncangannya bukan terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Daerah tahu keadaan ini. Belum tentu, karena tidak semua orang juga pegang YouTube, ya kan? Tidak semua orang nonton TV. Tapi dengan kehadiran Pak Jokowi di tengah-tengah masyarakat, itu kan lebih gampang menyampaikan. Lah kepentingannya juga kepentingan Pak Jokowi sekarang ini mendukung Pak Prabowo Gibran kok. Bagaimana mensukseskan sampai 2029 gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa itu ada kepentingan politik dan lain sebagainya, ya benar, kepentingan politik pemerintah. Pemerintah yang mana? Yang sekarang, yang sedang dijalani atau kemudian lagi presidennya itu Pak Prabowo dan wakilnya Pak Mas Gibran. Itu nanti yang akan disampaikan gitu kan. Jadi ini makanya konstelasi berkaitan dengan masalah ini kemudian bahwa kemudian kemarin wah itu harus PSI dan lain sebagainya. Ini kan juga parameter yang sudut pandang yang salah, yang sempit. Ingat loh,
Pak Jokowi ya, Ya. itu di PSI belum menyatakan diri saya ini ada di PSI. Ya, ya. Walaupun secara simbolis ya gerakan-gerakan itu ke sana. Tapi kan belum secara nyata nih. Seperti dulu tahun 2023, 2022, Pak Jokowi jelas-jelas ada di PDIP. Dan ingat juga PDIP nggak pernah ngangkangin Pak Jokowi, ya kan? Relawannya berjalan, ya kan, bersama dengan Pak Jokowi, juga pemerintahan berjalan bersama dengan PDIP, tetap ini selaras gitu kan? Ya, tapi kan saya juga nggak ngerti juga, Ya, ya. apakah kemarin apa kata-kata dari salah satu petinggi di PSI ini untuk meningkatkan gaung politik PSI itu sendiri, saya nggak ngerti, ya kan? Tapi jelas Pak Jokowi ini milik semua, milik relawan, milik pemerintah. Barangkali juga kalau memang di situ ada PSI, itu juga milik PSI. Barangkali juga milik Golkar, milik yang lain. Ya. Kalau saya lihat Pak Jokowi ini milik semua gitu loh. Ya, jadi jangan disempitkan kalau misalnya memang nanti bulan depan atau tidak lama lagi Pak Jokowi itu turun gunung, jangan disempitkan itu seakan-akan melulu demi PSI gitu, Tidak. Pak. Tapi justru malah demi hal yang selama ini dinyatakan langsung oleh Pak Jokowi, yaitu mendukung keberlanjutan pendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Betul. Gitu ya. Jadi ini justru memperkuat pemerintahan yang ada gitu ya. Dan jadi artinya jangan juga dihadap-hadapkan kemudian ada matahari kembar atau apa gitu Pak ya. Jadi ini sebenarnya arahnya malah justru Pak Jokowi itu komunikator yang handal untuk ke masyarakat bawah gitu ya. Dan kalau beliau turun lebih gampang menjelaskannya. Itu justru malah memperkuat pemerintahan, legitimasi Prabowo Gibran. Betul. Gitu Pak ya, ngelihatnya Pak ya. Betul. Nah, terus kalau Pak Suhadi ngelihat ya, ini mungkin sebagai bagian akhir dari obrolan kita Pak. Kalau memang nanti itu Pak Jokowi betul-betul karena mengingat kondisinya udah fit dan lain-lain dan energinya juga masih all out gitu kan. Pak Jokowi turun gunung, kira-kira serangan terhadap beliau ini gimana Pak? Karena kan serangannya nggak hanya soal ijazah Pak, ya kan? Kan ini Roy Suryo CS serangannya udah berbulan-bulan tapi ternyata kan lama-lama nabrak tembok, gitu kan? Tapi kan Pak Jokowi selalu diserang untuk hal-hal lain kan? Bahkan yang terakhir soal putusan MK tentang IKN aja kan di framing itu seakan-akan IKN itu otomatis sudah mandek gitu ya. Padahal kan poinnya kan bahwa perlu ada keputusan presiden gitu kan sebenarnya MK ya, bukan menyatakan bahwa IKN itu sia-sia gitu loh. Nah, poin saya adalah serangan terhadap Pak Jokowi kan masih gencar dan akan semakin panas. Gencar. Nah itu gimana Pak? Bahkan semakin soal panas. Nadiem aja, soal Nadiem kan dikait-kaitkan juga dengan Pak Jokowi. Betul. Kan Pak Jokowi ikut diserang juga. Gimana Pak Suhadi ngelihatnya? Jadi sebelum ke sini ya, saya ngomong tuh saya mendengar sebuah video pendek potongannya ya dari seseorang. Saya sebut aja itu Said Didu. Oh, oke. Ya. Dia ngomong yang mau menjatuhkan Pak Prabowo itu adalah Pak Jokowi katanya kan. Dan termul-termulnya gitu kan. Waduh, saya bilang kurang ajar banget ini ceritanya kayak begini gitu kan. Ya. Nah, ini saya jelasin. Barangkali itu ada parameter yang salah. Parameter yang tidak terukur kalau saya melihat gerakan-gerakan nanti kalau Pak Jokowi turun ke daerah itu untuk memberangus pemerintahan Pak Prabowo. Nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Karena dalam tanya jawab yang berlangsung dengan relawan pada saat itu dan kebetulan saya juga hadir ya, itu jelas banget kok Pak Jokowi. Kita harus tahu pemerintahan ini sedang berat, harus kita maklumin dan lain sebagainya karena keadaan geopolitik dan lain sebagainya. Makanya kalau kita yang dijelasin dengan secara garis besar dan juga pemerintah memang yang menyampaikan keadaan-keadaan dunia yang tidak baik-baik saja, ini kita gampang mencernanya. Tapi orang di daerah ini kan belum tentu nyampe dengan keadaan-keadaan seperti itu. Mereka pragmatis saja kok. Begitu beras naik, pemerintah nggak pro rakyat, ya kan? Begitu ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan skala besar pemerintah, pemerintah nggak care kepada rakyat kecil.
Kan itu. Framingnya ya. Mungkin nanti kalau Pak Jokowi datang ada di tengah-tengah masyarakat paling bawah, karena kan saya dengar sampai ke kecamatan beliau akan bekerja dalam kaitan mensosialisasikan Jadi ini kayak kegiatan belusukan pemerintah nasional ini. gitu Pak ya? Ya, belusukan nasional. Kan saya lihat, waduh luar biasa. Saya aja nggak bisa bayangin loh, ya kan? 38 provinsi kan? Iya. Kalau saya lihat dari keadaan yang seperti ini, semangat yang paling besarnya itu adalah bagaimana program pemerintah ini tersampaikan. Keadaan-keadaan pemerintah yang sekarang ini terjadi, rakyat kecil juga harus tahu. Karena saya udah bilang, kalau pemerintah hanya yang ngomong, ya kan, atau katakanlah juru bicara yang bicara, ini kan tidak akan tersampaikan. Karena kan semua orang belum tentu nonton TV, belum tentu punya YouTube, ya kan. Tapi kalau memang ada di lapangan, real ada di lapangan, didengar oleh masyarakat yang memang langsung bertanya jawab dengan Pak Jokowi, kan tentunya semakin clear dong, gitu kan. Ini perjuangan yang harus kita apresiasi gitu. Jangan kemudian, wah ini nanti tujuannya mau ini, mau itu. Enggak juga. Said Didu kan sejak dulu memang begitu. Iya, kalau saya lihat, terlalu paranoid lah kalau seperti itu gitu kan. Gitu. Loh orang Pak Prabowo yang dukung salah satunya juga Pak Jokowi kok. Betul. Iya kan? Ya. Kita berdarah-darah dukung Pak Prabowo Gibran gitu kan. Jadi ngapain kita mengerusak pemerintahan ini? Gila kita kalau melakukan seperti itu gitu aja. Justru sekarang bagaimana semangat-semangat pemerintah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat itu yang kita dukung. Juga kan kita belum lama tahu ada swasembada jagung yang udah digelontorkan oleh Pak Prabowo juga. Ini kan semangat kerakyatan yang memang harus betul-betul juga diapresiasi. Termasuk juga nanti BBM itu akan dikelola secara mandiri. Ya kita nggak boleh lagi bergantung kepada negara lain. Ini kan semangat yang harus memang dilihat hal yang positif untuk kepentingan masyarakat gitu loh. Cuman kan memang kubu oposisi selalu menilai kalau hal-hal yang baik itu nantinya untuk kesejahteraan, mereka takut. Karena mereka takut 2009 nggak kebagian panggung, itu aja kalau saya lihat. Padahal semua orang berkaitan dengan masalah ini. Pak Jokowi, kami relawan, Pak Prabowo Gibran, termasuk pemerintah. Itu kan bagaimana memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Kita berpikir untuk masyarakat, kita mengajak bagaimana masyarakat itu menyadari dan mengilhami juga proyek-proyek pemerintah itu harus didukung, bukan diganggu gitu kan. Makanya saya kadang-kadang setuju juga dengan pernyataan kasar Pak Prabowo. Kan lama ini ada orang yang kepala kebakaran jenggot berkaitan ya kalau nggak suka ya pergi aja gitu kan. Ya kan kadang-kadang kita kesel ngeliatinya pemerintah ini lagi membangun. Ini pemerintahan nggak baik-baik aja. Ya karena ada geopolitik yang memang keadaannya seperti ini gitu kan. Tapi itu nggak disadari sama mereka. Mereka taunya, wah saya tetap harus menjadi kritisi dan lain sebagainya. Itu kan nggak bagus dong seperti itu. Gitu. Betul. Oke, terima kasih Pak Suyadi atas obrolannya dan atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.